Halo Bang Basar, apa kabarnya sekarang? Halo Do, apa kabar? Baik, sehat. Ya. Ini kita ngobrol lagi nih soal channel SAE Nababan ya. Jadi di balik channelnya ini kita mau cerita apa yang mau kita kerjakan berikutnya. Karena ya kita harus sadari ya setelah Opung wafat tanggal 8 Mei kemarin gitu ya. Jadi baik kita yang bikin channel ini juga rekan-rekan yang sudah membaca buku Selagi Masih Siang biografinya atau orang-orang yang selama ini hidupnya terpengaruh oleh pelayanannya Opung SAE Nababan juga keluarga tentu punya harapan ya soal bagaimana kita bisa meramu ulang juga bisa mempopulerkan ide dan value yang diajarkan oleh Opung SAE Nababan gitu kira-kira kalau untuk itu. Dan kayaknya penting juga dibicarain channel ini kayaknya ke depannya mau kayak gimana gitu kali Bang ya kalau untuk di ini. Iya, karena kalau enggak kan kita tadinya kan gini, ekspektasi kita di awal kan ini channel ini adalah untuk publikasi buku Selagi Masih Siang. Iya betul. Nah, dan kita kan nggak expect waktu itu bahwa Pendeta SAE Nababan akan meninggal dalam waktu yang sangat dekat dengan penerbitan buku Selagi Masih Siang kemarin. Nah, jadi kita sekarang itu kayak rada bingung ya, maksudnya ini channel nanti mau kita bawa ke arah mana. Bingungnya begini. Bukan karena nggak ada ide ya, tapi bukan nggak ada ide. Kalau ide mah udah ada, udah sederet ide kita kan. Kita kemarin udah mapping kan. Nah, tapi persoalannya kan gini. Ini ke depan kalau kita jadikan channel yang untuk mendidik dan membangun keimanan kita, daya kritis dan supaya mengajak juga dan terutama kan banyaknya yang ngelihat ini teman-teman yang Kristen ya, untuk bagaimana kita berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari yang real untuk lingkungan sekitar kita dan juga bahkan untuk bangsa ini gitu. Ya. Seperti yang diteladankan oleh Opung SAE Nababan tuh ya. Iya, dan pendeta SAE kan memang melakukan itu dalam hidupnya gitu. Iya. Nah, jadi ini kan harus kita teruskan, teladannya, legasinya harus kita teruskan gitu. Nah, kemarin setelah kita banyak hasilin konten soal pemakaman dan maksudnya simpati orang dan testimoni soal beliau ya sebenarnya kemarin kita sempat bikin webinar ya. Jadi cerita soal dari berbagai perspektif soal value yang diwariskan oleh Opung SAE Nababan buat kita semua, dan mungkin udah mulai terumuskan beberapa dan kedepannya mungkin akan dirumuskan lebih spesifik ya. Tapi kalau yang abang kumpulkan ide-idenya selama ini kira-kira seperti apa sih mau kedepannya yang udah ada ya, walaupun masih terbuka untuk usulan yang lain tentunya. Nah kalau menurutmu gimana? Coba kau dulu. Ya maksudnya ini banyak sekali, maksudnya Opung SAE Nababan kan rasanya dimiliki oleh banyak kalangan ya, bukan cuman keluarga saja sekarang. Jadi saya ingat banget waktu itu keluarga sempat berpikir juga bahwa ya memang harus dikembangkan sendiri ya. Jadi bukan cuma milik keluarga lagi, tapi memang ini cerita bahwa dia inspirator buat masyarakat demokrasi di Indonesia, buat gereja Kristen, bukan cuma HKBP tapi juga gerakan ekumenis di Indonesia dan juga global. Nah, kalau aku melihat sih kayaknya memang perlu ya untuk menerjemahkan value-nya ke dalam hal yang lebih membumi ya, lebih relevan untuk masa kini, dan itu memang sesuatu yang ditekankan oleh beliau ya sebelum sebelum dia meninggal juga beberapa kali menekankan bahwa harus bisa membaca tanda zaman gitu ya, jadi bisa menyampaikan ide-ide itu tuh ke zaman yang baru. Jadi kayak semacam ya kalau bayangan aku sih gitu Bang ya, jadi ada rumusan value-nya beliau terus kita nanti berkembang dari situ untuk melihat beberapa hal, karena paling merasakan itu ya, paling merasakan dampak pelayanan dia selama ini banyak sekali, dan itu sayang kalau enggak dikembangkan lebih jauh sebenarnya kalau aku melihat gitu. Iya, aku juga ngerasa hal yang sama ya, kurang lebih sama lah. Karena ya itu tadi bahwa sosok pendeta SAE ini adalah sosok yang meneladankan banyak hal dan banyak orang juga yang memang terpengaruh atau terinspirasi terinspirasi kehidupan dan juga kiprah pendeta SAE. Dan ada juga memang beberapa keputusan pendeta SAE yang memang berdampak langsung terhadap kehidupan banyak orang, dan termasuk aku ya, maksudnya gitu. Nah, jadi ini kan perlu kita perlu bagaimana meneruskan ini gitu. Memang ini bahwa orangnya sudah meninggal dunia, tapi kan value-nya ini sangat sayang kalau hanya selesai di zaman ini aja, sekarang aja gitu kan. Nah, jadi ini kita teruskan. Jadi kalau bayanganku begini. Karena pendeta SAE itu orang yang disiplin, orang yang pembelajar dan pembaharu, rasanya mungkin kita juga harus memproduksi nanti, kita create konten-konten yang berkaitan dengan pendidikan. Maksudnya begini, pendidikan ini bukan cuma bukan kayak pendidikan di sekolah ya, tapi pendidikan karakter, dan juga mungkin pendidikan
keagamaan, terkhusus agama Kristen, dan juga tentang toleransi lintas agama dan banyak hal juga dan kebangsaan juga gitu. Nah, jadi ini bagaimana kita tugas kita ini merawat ini gitu loh, meneruskan ini gitu. Dan supaya anak-anak muda zaman sekarang ini, milenial ini mereka tahu gitu loh. Dan mereka bisa aplikatif nanti begitu melihat channel ini, oh pendeta saya itu ternyata ini orangnya, oh ternyata value-value-nya ini. Nah, ini teladan-teladannya yang perlu kita teruskan gitu. Nah, jadi artinya bahwa value yang selama ini diterapkan sama pendeta saya ini hidup gitu loh. Iya, iya. Tidak mati gitu loh. Kita nggak pengen jadi sekedar inventarisasi buat jadi kayak museumnya. Enggak. Kalau itu kan museum, gitu. Ngapain kita capek-capek kalau untuk itu gitu. Maksudnya oke, kita memang kadang-kadang akan mengambil quote atau ngambil obrolan atau pemikiran pendeta saya, tapi harusnya memang dibarengi dengan apa yang bisa dilakukan di masa kini ya gitu. Jadi, dan kayaknya memang itu juga cirinya beliau, dalam artian dia nggak pengen kultus sebenarnya. Jadi memang orangnya nggak pengen kultus dari dulu. Jadi nggak pengen buat disanjung-sanjung doang, tapi justru malah lebih ke arah bagaimana idenya dia boleh dikritisi, boleh ditantang untuk sesuai dengan relevansi sosial zaman, dan silahkan kalau mau dikembangkan lebih jauh gitu. Itu saya kira memang penting ya. Jadi kayaknya channelnya bakal jadi gitu ya, atau ada jadi aku justru membayangkan gini, bagaimana kita nanti membangun channel ini. Maksudnya tadinya kan kepikiran bahwa udahlah nggak usah dikembangin channel ini gitu kan, tapi ngelihat animo dan juga bagaimana banyak respon yang sangat banyak sekali orang-orang yang memang sangat mengagumi dan juga berharap bahwa channel ini ke depan bisa memberikan inspirasi, memberikan dorongan semangat, dan juga mengajak kita untuk sama-sama belajar dan mendalami keimanan kita, dan juga bagaimana kita ke depan ini bertindak, berkontribusi real dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan global gitu. Iya. Saya ingat ada satu komentar waktu itu pernah bilang gitu, Bang. Baru kali ini nemu channelnya Opung Sena Baban, nggak berapa lama beliau sudah sudah meninggalkan kita. Tapi ternyata ada ini yang seperti Bang bilang tadi, memang ada semangat yang tinggi ya. Maksudnya karena beliau sudah berdampak kehidupannya ya, dan sangat inspiratif tentunya, karena bisa kebayang ya, dari yang sangat berpendidikan doktoral sampai masyarakat yang biasa banget gitu ya, dan orang-orang yang sangat terinspirasi oleh kehidupan beliau itu punya dalam tanda petik memang kecintaan yang pengen diwujudkan sebenarnya ya, seperti itu. Dan saya kira memang sangat sayang kalau nggak diarahkan kepada hal-hal yang lebih membangun dan transformatif ke depannya. Mungkin kayak gitu ya. Jadi aku teringat nih ada kata penutup waktu pas pemakaman pendeta saya di Siborong-Borong, itu anaknya, putra sulungnya tuh Bang Hotasi Nababan, itu dia bilang bahwa bapak saya itu lahir di daerah ini, dia lahir di tempat yang kecil ini, tapi dia bisa menembus dunia. Artinya begini, bahwa itu kan itu pesan yang cukup kuat untuk kita, bagaimana kita meneruskan semangat ini agar banyak orang juga dari daerah-daerah kecil, daerah-daerah yang mungkin tertinggal itu boleh mendapatkan inspirasi dan semangat untuk terus belajar, mengembangkan diri, sehingga dia juga bisa menjadi dampak yang positif dan berkontribusi yang real untuk kehidupan tidak hanya keluarganya ya, tapi masyarakat dan juga negaranya gitu. Betul. Dan itu yang saya kira perlu diteruskan ya tadi. Lebih daripada sekedar soal kultus atau soal kenangan akan beliau, itu penting dan itu memang pasti banyak dirasakan oleh banyak orang. Tapi yang lebih penting bagaimana nilai hidupnya itu diterapkan terus ya. Jadi bisa disampaikan, dan khusus untuk generasi muda kayaknya memang butuh penerjemahan yang lebih yang lebih kekinian lah gitu kan. Lebih bahasa anak-anak muda guys gitu. Halo guys. Kita udah coba kemarin ya, maksudnya waktu kita beberapa kali bikin bedah bukunya dan bikin seminarnya kan kita mencoba melibatkan kaum muda juga, dan kebanyakan, walaupun mereka belum tahu di awal gitu, tapi begitu mereka mulai mencoba untuk masuk ya, baca, dan akhirnya mereka dapat inspirasi sebenarnya. Banyak hal yang kita lihat kesaksiannya kayak Sahas, Tasia, Fiona gitu, itu orang-orang yang dalam tanda petik memang belum kenal sebelumnya gitu, tapi begitu mendalami nilai itu dapat ya, maksudnya ada hal-hal yang inspiratif buat anak muda sebenarnya gitu. Dan kayaknya itu juga penting ya. Makanya kita kemarin beberapa kali channel ya ada webinar, ada ada bedah bukunya sedikit-sedikit, ada yang kayak mengaji ya, membaca bukunya satu persatu gitu, terus per bab. Nanti mungkin bisa ada ide-ide yang lain ya yang bisa ditambahkan. Kemungkinan ini akan ada buku selanjutnya. Tapi buku selanjutnya ini kita belum tahu apa, cuman teksnya udah ada nih, tinggal nunggu nanti dari bagaimana keputusan pihak keluarga, apakah kita eksekusi untuk buku yang selanjutnya, atau mungkin nanti bisa kita buku yang kemarin mungkin
diedit ulang gitu Bisa ya dengan bahasa yang lebih ke anak muda atau apa gitu. Atau malah jadi konten ya, jadi konten-konten yang seperti itu. Dan sebenarnya juga khotbah ataupun obrolan dan ceramah beliau sebenarnya masih tersebar di banyak ya. Dan itu banyak yang cari loh, banyak yang cari sebenarnya gitu. Dan sebenarnya kita setengah dalam rangka juga untuk mencari itu ya. Jadi mencoba menginventarisasi dan juga membuat jadi sesuatu yang lebih mudah dicerna mungkin ya oleh kalangan ini, dan tema-temanya banyak sekali ya, hampir menyangkut hampir semua aspek hidup. Dia bicara soal lingkungan bicara soal kesetaraan gender semua dia bicarain gitu. Jadi nggak ada, maksudnya bukan bicara sekedar bicara, tapi cukup dalam memang. Dan dia bertindak, dia action untuk itu. Betul. Dan itu yang jadi satu hal. Dan tapi tentu pasti banyak PR yang belum selesai yang beliau harapkan, dan waktu kita webinar kemarin juga terlihat ya ada beberapa yang belum selesai, tapi ya penting juga untuk dikerjakan ke generasi ke depan. Itu mungkin kayaknya gambaran buat ini. Dan teman-teman mungkin bisa kasih usulan juga ya, kira-kira apa aja nih? Apa aja, dan dari segi yang mereka rasakan dalam hidup mereka, apa yang terinspirasi oleh Opung Saya Nababan, dan bisa jadi cerita yang menarik nanti mungkin untuk jadi bagian-bagian kita berikutnya gitu. Nanti kita ajak juga untuk kolaborasi. Oh iya, tentu saja. Betul. Karena ini channel ini kan bukan punya kita dan bukan punya keluarga Saya Nababan. Ini punya semua masyarakat Indonesia gitu. Ya, jadi orang-orang yang bisa terinspirasi oleh beliau sebenarnya bisa untuk menyampaikan ide gitu ya. Jadi menyampaikan usulan dan di sisi mana itu menginspirasi. Karena kemarin waktu kita ngelihat testimoni semacam obituari ya, maksudnya atas wafatnya beliau banyak banget ya. Kesannya macam-macam ya, mulai dari yang bareng-bareng sama dia di kepemimpinan gereja, gerakan komunis, ada yang justru sekedar karena waktu dia kecil Opung saya membuka perpustakaan di Peraja, gitu. Ada cerita yang kita nggak pernah bisa bayangkan tapi ternyata sangat inspiratif gitu. Jadi aku sendiri sih kayaknya memang walaupun sekarang karena udah pernah ketemu ya gitu, tapi kalau dulunya sebenarnya udah punya cerita sendiri soal beliau gitu. Jadi dan gini loh, banyak juga orang-orang tuh yang tanda kutip ya, mereka itu kepengen loh gitu punya pengalaman bertemu langsung dengan Amang Pendeta Saya Nababan. Dan kita kan sudah mengalami itu ya. Dan ini kan mungkin kita dikasih kesempatan ketemu Pendeta Saya itu mungkin bukan satu kebetulan, tapi itu juga mungkin untuk mengajak kita bahwa kalian harus meneruskan ini gitu loh. Legacy yang ditinggalkan itu harus kita teruskan. Gimana caranya? Kita nanti yang coba ramu dengan konteks yang zaman sekarang gitu. Dan harus kolaboratif ya dengan banyak rekan-rekan. Dan nggak bisa kita sendiri, ini teman-teman semua harus ikut berkontribusi. Gitu. Betul. Itu yang jadi ajakan juga buat kita semua, rekan-rekan sekalian nanti. Ini banyak sekali tentunya yang terpengaruh ya, maksudnya masyarakat itu, gerakan mahasiswa, gerakan pemuda, gerakan komunis gereja gitu. Dan kalau saya jadi ingat mungkin salah satu momen di mana mungkin setahun sebelum Opung wafat ya, waktu itu kan sempat cerita bahwa semacam diberi waktu anugerah ya. Jadi ada ya mungkin itu juga kayaknya waktunya Tuhan ya, akhirnya bisa merampungkan buku Selagi Masih Siang, terus juga kita bisa bikin launching dan juga beberapa webinarnya. Mungkin itu juga jadi dalam tanda petik mungkin semacam kesempatan untuk berbagi ya. Jadi sesuatu yang mungkin dulu dia hindari sekian lama, tapi ternyata dikasih momen oleh Tuhan untuk berbagi itu di masa-masa akhir hidupnya mungkin. Gitu. Jadi kalau kembali tadi ini channel ini mau kita apain gitu ya. Jadi bukan kita yang tentukan, tapi sebenarnya kita semua ini. Kita berkolaborasi ya. Berkolaborasi. Kita semua yang harus menentukan ini ke depan seperti apa. Tapi bahwa kita pastikan bahwa channel ini adalah channel yang channel ini akan berisi konten-konten yang menginspirasi, yang mendidik, yang mengajak kita juga aplikatif dalam kehidupan kita, dan artinya kita tunjukkan bahwa memang kita ini adalah manusia-manusia yang Tuhan ciptakan, dan kita punya tujuan yang dikasih Tuhan untuk membangun, menciptakan kebaikan bersama, kehidupan yang harmonis, dan juga masa depan yang sungguh cemerlang. Tidak hanya untuk kita, tapi untuk bangsa ini juga gitu. Ya, betul sekali Bang. Jadi kalau rekan-rekan juga punya usulan ya, jadi punya kira-kira materi atau konten atau pemikiran dari Opung SAE mana yang penting untuk relevan untuk kita bahas gitu. Atau juga teman-teman boleh bikin juga di tempatnya masing-masing ya. Maksudnya mungkin di channel yang lain, atau bikin tulisan atau bikin video tersendiri tentang hal itu. Atau mungkin nanti kita bisa kolaborasi lebih ya untuk ini. Bisa menghubungi kita juga, dan juga bisa berkomentar di channel YouTube ini. Bisa nanti lebih jauh dan kita bisa diskusikan juga. Karena ini ya baik kita pengelola tim media, keluarganya Opung Sae, dan juga
lembaga-lembaga yang punya kedekatan dengan Opung Saya Nababan sebenarnya berharap bukan cuma sekedar jadi museum nostalgia, tapi kita bisa menginspirasi terus-menerus dan jadi sesuatu yang bisa dijadikan tokoh yang menginspirasi, tapi juga banyak karya baru setelahnya gitu. Kayaknya gitu ya Bang ya. Ya, sepakat ya kita ya berarti ya. Sepakat ya gitu ya. Nah silakan kalau teman-teman mau berkomentar atau ngasih usulan menghubungin kita juga boleh. Nanti kita bisa pikiran kolaborasi ke depannya. Yang pasti kita akan update terus konten ya. Ada konten terus yang update dan juga mungkin teman-teman juga nanti akan ada yang diajak kolaborasi untuk mengembangkan channel ini lebih jauh. Jangan lupa untuk teman-teman juga share ya. Jadi tambahin followernya, makin banyak sih sekarang followernya. Dan tambahin juga ide-ide yang menarik buat ini. Saya kira bukan cuman jangan harap cuman sekedar sementara waktu ya jadi sekedar program, enggak, kita berharap ini continue terus menerus dan bisa ada dan terus menginspirasi ya Bang ya kayak gitu. Dan jadi keinget yang kata pendeta saya, selagi masih siang. Oh ya betul. Selagi kita ada kesempatan ya, maksudnya selagi masih ada waktu untuk kita berkarya ya berkarya ya. Waduh saya jadi terharu nih. Tapi itu aja dari kita untuk channel kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak. Jangan lupa berikan usulan dan komentar dan juga terus bersama-sama share channel ini ke rekan-rekan yang lain dan kita bisa berkolaborasi ke depannya. Saya Rizdo dan Bang Basar di sini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di kolaborasi berikutnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sampai jumpa.